Hantu ini bang nggak mau menampakkan muka. Nggak ya? Nggak mau, nggak berani. Paling dia ada sedikit celah untuk menutupi mukanya. Orang berdiri kan tegak gini kan Iya, bang. iya. Kalau pocong ini berdirinya beda. Gimana? Ini agak nyerong. Oh. Itu nggak berdampak Dindanya bisa lihat-lihat apa? Berdampak sih. Gara-gara itu. Dampaknya sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Bisa lihat-lihat makhluk-makhluk gitu? Nggak bisa sih, nggak langsung. Kebetulan-kebetulan gitu ya? Iya, nggak pala sampai awak duduk sini, ada itu, enggak. Oh. Nggak pala sampai, ada ini, di situ ada, Misalnya enggak lah, kebetulan ya, kebetulan ya. Itu aja, gimana? kayak- Pernah kejadian? Pernah, wajib kali itu setiap bulannya pasti ada Loh, jumpa. Setiap bulan? Pasti ada. Sebulan sekali wajib ya? Iya, wajib pasti Itu apa ada. contohnya? Contohnya gimana? Banyak sih, abang mau yang seperti apa nih jumpanya? Ya artinya yang ya ini kan biasa keseharian Dinda begini, tiba-tiba nampak ini, dan itu nampaknya siang atau malam gitu. Kebanyakan malam sih, kok siang nggak ada dinampai. Iya. Banyak malam. Ya misalnya lagi di kamar mau tidur tiba-tiba datang gitu. Oh, kok kamar ditimpa gitu udah pernah. Waktu tidur ya. Itu kejadian waktu pernah kata mama ada pocong yang sering melintas di depan rumah. Itu suka sama aku. Bukan suka sebagai pengen jadi pasangan, yang enggak. Saya suka berteman. Suka enggarai. Itu ada dua pocong ini. Satu berkain bersih, satu berkain kotor. Kayak bekas tanah gitu ya. Iya. Mukanya angus. Mukanya hangus, hitam gitu ya. Hitam kali, angus. Dua-dua? Iya, cuman yang berkain kotor pendek. KT. Iya, yang berkain bersih tinggi. Nah itu Sampai merinding aku. Dinda pernah lihat. Pernah loh. Oh, bukan diceritain dari mamanya ya. Enggak, pernah. Karena saking sukanya itu jadi pernah. Dinampakinya di mana? Di depan rumah. Karena kayak mana ya, depan rumah itu dulu ada pohon mangga. Pohon mangga besar. Sebelum ditebang, kan sekarang udah ditebang. Ini ada pohon mangga besar. Jadi gini, ini rumah kami kan. Ini rumah kami. Di samping rumah kami itu ada jalan kan bang. Ada jalan, kayak jalan kecil gitu, kayak bukan, sebenarnya nggak jalan sih, jarak antara rumah sebelah gitu. Iya. Jadi bisa dijalani orang. Iya. Tuh kan depan ini baru jalan. Ya udah, dia suka, katanya bukan suka sih, lintasannya memang lintasannya udah jalan ke sini depan. Gitu. Keliling. Di depan gitu. Ya memang setiap harinya namanya juga lintasan. Ya pasti setiap harinya, hari-harinya di situ. Jadi waktu Dinda nampak itu pocong, dia apa ya, senyum-senyum atau say hello gitu? Bisa kan diikat kayak mana sih? Oh iya. Nggak, maksudnya ngapain atau nakutin gini gimana? Apa sih yang dibuat si pocong itu? Yang tinggi nih, yang pertama yang tinggi. Kok yang tinggi dia gini-gini. Kayak mana ya? Ini rumah. Iya. Ini rumah kami lah, ini rumah kami. Ini kan jalanan jerjak itu. Ini rumah orang itu. Iya. Pasti kan di sini kan ketutupan, ada dinding dari rumah kami gitu kan. Ya udah, dia ngintip. Gitu. Ngintip? Gitu. Cuman nggak berani mukanya dinampakkan. Cuman Maksudnya ngintip dari samping gitu? muncul. Itu dari jendela? Enggak. Oh di Langsung. gini ya, balik dinding itu. Ini dinding nih, ini dinding. Ini dinding. Enggak, itu sumpah kalau itu seram. aku lagi di teras nih, Ya udah, dia kayak gitu. Maksudnya habis gitu Dinda Iya, jerit. Dinda lihat. Mak, gitu lah. Waktu Dinda jerit dia balik lagi. Iya, nggak ada kepikiran aku nengok lagi, nggak, abang langsung masuk. Mak, gitu. Itu yang muka gosong. Enggak. Itu yang muka bersih. Nampak matanya gitu. Enggak, dia hantu ini bang nggak mau menampakkan muka. Enggak ya? Nggak mau, nggak berani. Paling dia ada sedikit celah untuk menutupi mukanya. Karena dia itu nggak berani sama manusia untuk menampakkan mukanya. Enggak pede mungkin ya.
mukanya jelek, mukanya mungkin. Iya. Tuh. Tapi kalau dia ganteng pasti kan dia pamer, ini wajahku loh. Itu yang pertama. Terus kejadiannya lagi tidur nih ditimpai. Suaranya kayak gitu, Pocong gitu. tuh juga. Iya. Yang dua tadi itu juga. Iya. Gitu. Nimpai aku pas lagi tidur. Terus ruang tamu kami pintunya itu kan kaca separuh. Iya. Nggak dipasangkan horden. Mungkin karena lagi dicuci gitu hordennya. Ya nampak di depan gitu dia lagi berdiri. Beda loh Bang, kalau orang berdiri kan tegak gini kan Bang. Kalau pocong ini berdirinya beda. Gimana? Ini agak nyerong. Oh. Agak nyerong. Memang kakinya memang nggak kena lantai. Nggak nampak Bang kakinya. Aku nggak nampak kakinya. Jadi ininya? Oh iya gitu gini. Posisinya mereng gini. Gini lah. Agak bungkuk gini ya. Gini nggak bungkuk kali, serong lah gini dia. Itulah posisinya. Itu pas depan aku mau masuk kamar ini kan, buka pintu nih, menjerit, wah gitu langsung di situ langsung pingsan kayak langsung ketempelan. Oh ya? Iya ketempelan, cuman nggak masuk, karena kan dipagari, semenjak sering kesurupan itu dipagari. Terus nggak masuk, cuman udah sempat ketempelan gitu lah, lemes kaki dua ini nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, ngobatinnya? Diapain sama mama dari jempol kaki pakai bawang putih gitu kan, dipijit sekuat-kuatnya, entah dibaca apalah nggak tahu. Nah, pocong yang kecil ngapain? Nah itu kejadian pas maghrib. Salahku juga sih kenapa maghrib keluar. Iya. Pas maghrib itu baru-baru ajan lah Bang. Maghrib tapi awannya udah gelap, nggak terang kali, udah gelap. Aku ada tugas gitu buat lampu dari botol minum Kurnia. Keren, entah aku yang kerajinan atau apalah nggak tahu. Ngapa-ngapai botolnya itulah di depan teras. Nampak lewat kereta, tapi kok ada goni di bawah pohon mangga ini, kok ada goni gitu kan. Sampai merinding dia. Ini dengernya merinding juga. Kalau pocong ampun. Nah. Kok goni nih gitu. Goni karena agak kecil ya. Dalam hati goni tuh goni. Mungkin gitu. Itu dari apa? Maksudnya bayang-bayangan gitu ya? Iya. Aku sambil gini nih kan botolnya. Goni tuh. Lewat sekali lagi. Goni tuh nggak hilang-hilang tapi goninya gitu. Banyak nengok sekali lagi, Oma. Dia ada gitu sambil senyum. Pocongnya noleh juga. Gini goleh kan. Tapi nggak seluruhnya lah, Bang. Iya, samping aja lah gitu ya. Gitu. Aku langsung langsung masuk. Sambil senyum gitu. Iya, lemes juga kaki, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah coba pasti lemes kaki. Yang kecil mukanya gosong juga. Gosong. Yang gosong ya? Gosong. Ininya kotor kali. Mungkin apa ya, bekas kebakaran mungkin, hantu. Sampai iya. Entah ketabrak kereta api, entah kebakaran, nggak tahu lah, lupa ceritanya dia itu bekas apa. Kok tahu pernah ceritain gitu? Iya, nanya juga gitu kan. Kok Siapa sering yang nanya? dinampai sama kakak. Kok sering dinampai gitu? Iya, dia suka sama kamu tuh, kata dia kayak gitu sambil bercanda. Cuman kan takut juga. Kalau kakaknya berani ya? Berani. Dan dia suka sama kamu itu. Disukai pocong katanya gitu. Jadi takut lah apalah disukai pocong gitu. Terakhir karena sering dinampak gitu Bang. Pokoknya sering kali dinampai, jadi kayak aku nggak ganggu kau, kau jangan ganggu anakku gitulah dibilang mama. Itulah. Terus sampai sekarang sih alhamdulillah nggak pernah dinampai dia lagi gitu. Jangan sampai lah. Itu sampai berapa lama itu dinampakin gitu? Nggak lama-lama kali lah Bang, nggak sampai bertahun, setahun itu aja. Hilangnya? Udah lama kali. Itu waktu sekolah ya? Pas waktu masih SMA ya? Iya, waktu masih SMA. Kayaknya mau tamat gitu lah Bang. Kalau yang pendek itu sekitar tingginya semana? Deskripsikan segini. Gimana ya? Semana ya?
Kalau yang besar normal. Normal, cuman agak bersih, nggak seingat lagi. Kayaknya kain-kain baru mungkin ya. Kayak Iya, kain baru ya. tapi nggak baru kali lah. Kayak semana kain kapan warnanya, tapi udah agak pudar gitu. Cuman dia nggak berani nampakkan muka. Beda sama yang pendek, dia ini Pendek, jahil. kepedean ya. Kepedean dia. Yang muka jelek, senyum-senyum. Pak Yangu sekali lah bang, susah Giginya dijelasin. nampak waktu senyum tuh giginya nampak. Enggak. Mulai dari situ nggak berani nengok pokok mangga lagi maghrib. Sekarang pohonnya masih ada. Udah ditebang. Karena itu juga faktornya. Enggak juga sih. Ya bisa dibilang sering ada penunggu di situ. Kata mama kadang orang dari pendatang baru gitu nengkleng di situ. Pendatang baru. Iya, hantu-hantu pendatang baru. Misalnya tadi Oh, jadi daerah base camp. base camp. Pohon mangga jadi base camp hantu. Kadang, dia mampirnya di situ gitu. Jadi terus kadang udah semak juga, jadi ditebang lah sama mama. Udah tua juga. Pohon mangga udah tua. Udah tua, udah lama. Selain itu apa lagi selain pocong nih? Seru nih. Kuntilanak, pocong, apa lagi? Kuntilanak. Kuntilanak lagi. Iya, kuntilanak udah capek lah bang rasaku kalau beda, jumpa itu. beda lagi sama kuntilanak yang pertama. Kuntilanak. Beda. Nah ini ya. Kayaknya rasaku dia paling banyak lah ini kuntilanak. Kuntilanak itu setelah masih SMA juga atau setelah tamat? Setelah tamat. Kalau kuntilanak setelah tamat. Udah masuk kuliah. Kuliah. Sampai sekarang. Kuntilanak Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu apa? Buat kerasukan juga? Iya, karena udah dibentengi mungkin hanya hawanya aja bang, kayak lemes di kaki, lemes di badan, demam. Oh, kalau dia demam datang gitu ya? tinggi, gitu. Kalau dia datang? Kalau ada yang mau masuki tapi nggak bisa kan dia di luar aja gitu. Ya kayak menggigil, panas tinggi gitu, Pernah tiba-tiba muntah-muntah. Pernah lihat? Pernah. Itu kayak contohnya aku ambil pas di magang lah ini ya. Itu jadi bang ceritanya kami di magang 3 nih. Kalau bahasa dulunya itu di keguruan PKL. PKL. Cuman PKL kan udah diubah namanya Iya. jadi magang. Magang. Jadi ini kami magang di Erjoman, Ah, Binjai Serbangan. iya. Nah, jadi Di sekolah gitu ya? Jadi kami diwajibkan punya posko. Mm-mm. Poskonya ini rumah baru. Rumah baru, tapi yang diherankan, dia kan rumah baru gitu, baru dibangun. Tapi yang diherankan, sumurnya tua. Di dalam atau Kamar mandi. Di dalam kamar mandi? Sumur? Jadi kamar mandi kami itu nggak pakai bak, nggak pakai apa, tapi pakai sumur. Oh. Jadi kami asal mandi nimbah. Lo nggak pakai Ya, kalau mesin? pakai, cuman mesinnya kan kemarin itu kayak mana bilangnya ya, tutupan kecilnya itu tercampak. Dia Oh, nggak ada di situ ya, hilang. gara-gara kalau mau ngidupkan mesinnya harus diisi air dulu gitu, Oh, baru dipancing. bisa dipancing. Nah, kalau nggak gitu nggak hidup. Tuh. Jadi sumurnya ini berubah-ubah airnya. Kadang airnya berminyak kan. Kadang itu sumur apa? tua ini. Maksudnya bukan gaib ya? Berubah-ubah. Iya, bukan gaib sih, cuman kata penduduk di situ memang air di sini jelek. Iya. Jadi harus diwajibkan pakai saringan. Jadi di situ kadang airnya berminyak, kadang airnya bersih, kadang airnya bau, kadang airnya keset. Pokoknya macam-macam gitu loh bang, beda-beda. Ya kami nggak hiraukan lah ya kan. Berapa hari nggak kami hiraukan. Ada yang memang dinampai gitu kan, kayak sekilas tapi nggak mau cerita. Kawan-kawan. Nggak mau cerita ke kawan-kawan karena takut, pasti yang lain pasti bakal takut ini tidur di situ gitu kan. Itu berapa lama tinggal di situ? Sekitar hampir sebulan. Sebulan. Ya 3 minggu, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu lah. Tuh kan bang. Jadi kami tidur ini ada 2 kamar. Kamar pertama sekitar 4 orang. Kamar kedua kami 4 orang juga. Jadi
pas kami pulang ini semua pulang kampung, tetangga sebelah kayak macam dilirik gitu sama orang tua di dalam kamar depan gitu kan, jendela kayak kami kan gempet-gempetan gini kan sama tetangga. Rumahnya sama kayak rumah baru dibangun gitu, gempetan gitu. Jadi dikira kakak itu kami nggak ada yang pulang. Jadi pas dia di depan teras kami itu nampak, dia cerita gitu ke kawan kami jadi cerita lah ke kami di bahwasannya di kamar orang itu, kamar depan itu ada yang ngintip, kakek-kakek tua, tapi kakek-kakek tak bapak-bapak gitu tapi udah tua, ngintip. Jadi dikira kakak itu kami nggak pulang lah. Cerita, kalian semalam nggak pulang ya, soalnya kakak tengok ada yang ngintip. Pulang kak, kami pulang semua gitu. Udah paham lah gitu kan, udah paham. Itu yang ngintip hantu berarti? Iya, penunggu situ. Jadi isunya rumah itu di sumurnya ada penunggunya. Kayak penunggu peliharaan orang ditaruh di sumur itu. Disuruh lah ini kami bertentangan lah, pindah aja jangan di situ gitu kan, jangan tinggal di situ, pindah di kontrakan lain aja gitu kan. Kami pun ala waktunya bentar lagi loh, habis ngapain pindah gitu lah, semua lah beda-beda pendapat lah gitu kan. Udah, kenapa sih gini? Iya, itu punya pesugihan orang. Itu siapa yang bilang? Kami tanya-tanya lah. Tetangga sekitar lah. Enggak, kami tanya-tanya sama orang pintar. Oh, ada pesugihan orang situ. Ada pesugihan orang ditaruhkan di sumur itu, sumur yang tempat kami mandi. Iya. Nah, pesugihan orang itu berupa perempuan. Perempuan. Abang tahu lah yang perempuannya apa kan? Kuntilanak. Oh, bukan si kakek tadi ya? Bukan, kakek itu baik. Nah, perempuan kuntilanak. Akhirnya itu yang ikut. Tuh, belum siap nih, belum siap. Nah, dia mengambil anak gadis katanya. Ya kami takut lah kan, kami gadis semua ini gitu, gak ada yang mama-mama. Dia nyari tumbal anak gadis. Sukanya sama anak gadis. Cuman ya sabar, bentar lagi kok, seminggu lebih gitulah. Bentar lagi kok siapnya magang. Yang penting jangan mandi di malam hari. Kok bisa sebelum maghrib udah mandi kalian ya gitu. Udahlah. Rupanya mungkin karena entah kenapa lah, entah aku yang lemah, entah aku yang gara-gara yang menceritai atau apa, ngikut sampai rumah selesai magang gitu. Si kuntilanak tadi? Yang peliharaan orang ini. Jadi aku ini ceritanya masukkan kereta. Masukkan kereta, udah malam nih mau tidur, mau masukkan kereta. Nih perasaanku udah nggak enak bang. Tunduk aja lah aku nih, nggak mau nengok apa-apa karena udah perasaan nggak enak. Jam berapa? Sekitar jam 12, setengah 12 gitulah, udah malam lah. Setengah 1 lah, lupa lah bang jam berapa, pokoknya udah malam gitu kan. Jadi mau masukkan kereta, namanya awak gini kan. Kalau ke samping pasti nampak bayangan, gitu, nggak bayangan berbentuk gitu kan. Itu kok goni gitu. Goni nggak, nggak goni, aku gitu ya. Ngelirik lagi, goni nggak goni gitu. Rupanya tengok segini berdiri di samping rumah itu, pas di tempat pocong yang ngintip yang aku ceritain, pocong ngintip. Dia berdiri pas di situ. Masih tahu lagi ciri-cirinya pendek, rambutnya segini. Pendeknya semana? Nggak normal, nggak kayak kita manusia biasa dewasa, nggak ya? Aku lah kurasa, aku rambutnya segini. Itu membelakangi? Gendut enggak, mendepani. Cuman rambutnya ke depan, jadi gendut. Gendut, rambutnya ke depan, jadi kan aku nggak nampak. Ada juga kuntilanak gendut ya? Ya ada bang, yang kurus pun ada. Oh iya? Itu gendut. Dia berdiri gitu, terus langsung lemes lagi. Pokoknya setiap aku jumpa gitu pasti lemes. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Lemesnya cuman nggak masuk. Bukan kayak lemes shock gitu nggak? Enggak, kayak nggak bisa gerak gitu loh, nggak bisa digerakin sama sekali gitu kan, namanya mau masuk tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak dilawan loh kalau jumpa itu.
kalau jumpa itu dilawan, jangan sampai dia itu menguasai badan gitu. Ya udah, dilawan, jangan lemah kali gitu kan. Ya, kayak mana namanya, penakut. Oh, penakut. Penakut. Tapi kan sudah ada pengalaman gitu kan, harusnya berani. Malah makin kerasa aku bang, kalau sering dinampakin itu makin takut jadinya. Jadi kalau itu punya nama juga, kenalan gitu nggak sama yang dari sumur itu? Enggak bang, nggak mau tahu juga sih namanya, nggak sempet Nah, kenal. tujuan dia apa? Nggak tahu tujuan dia apa Iya. ikut ke Dinda. Nggak ada, kata mama sih marah. Marah sama Dinda gitu? Iya marah, mau ngikuti aku. Rinding nih. Marah. Cuman ya karena kayak mana ya, mau ngikut mau masuk tapi tak bisa gitu. Kan tadi pagari. Oh, dia mau. Jadi Ya. dia di luar rumah aja kan, kadang kalau awak yang lemah ini terasa hawanya. Iya. Gitu. Cuman dia nggak kemasukan, cuman kayak terasa hawa Kok gitu merinding aja. lagi ya, Din? Ya pula abang sebutnya aja. Kamu bayanginnya dia gendut. Iya udah lah itu bayanginnya. Terus? Terus terakhir udah semenjak itu sih udah nggak pernah nampak muncul lagi dia. Itu berapa lama itu dia Sering nih, ngikut? cuman sekali. Sekali aja. Sekali aja selesai magang, beberapa hari kemudian dia datang. Aku gini kan bang, karena kan udah hafal gitu kan bang. Makhluk halus yang di rumah, yang di dekat rumah itu siapa aja aku udah hafal. Dari mana hafalnya? Kok bisa Sering tahu? jumpa, sering masuk, jadi udah hafal. Jadi aku heran gini, Mak, itu yang di depan itu bukan orang di sini gitu. Itu siapa gitu? Itu siapa datang baru gitu? Tahu kalau baru Tahu. dari bentuk. Iya. Itu siapa? Itu nggak orang sini nih kayaknya, Mak. Ada yang ngikut aku ini, aku gitu. Udahlah, paling jawab Mak, udahlah gini. Oke, terima kasih Dinda Sri Fatmawati atau Dinda Margolang. Semoga tayangan ini dapat menghibur ketua-ketui sekalian. Boleh percaya, boleh tidak.